Ya, pemirsa, penolakan terhadap rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN dari yang semula 11% menjadi 12% terus menggema di media sosial. Dan aksi protes tersebut terlihat dengan beredarnya peringatan berlambang Garuda Biru sebagai bentuk penolakan kenaikan PPN mulai Januari tahun depan. Di satu sisi juga rencana tax amnesty juga menguak beberapa waktu belakangan, dan dua kebijakan yang cukup kontradiktif ini akan coba kita bahas bersama analis kebijakan ekonom Apindo. Ada Mas Ajib Hamdani. Assalamualaikum, selamat sore Mas Ajib. Waalaikumsalam, selamat sore. Iya, kami juga sebelumnya Mas Ajib dan juga pemirsa, kami juga telah menghubungi pihak Kementerian Keuangan dan juga Komisi 11 DPR RI, namun belum ada yang merespon. Tapi kita bicara ini dulu dari perspektif Bang Ajib dulu, Bang. Kita bicara PPN dan tax amnesty ini kan agak-agak kontradiktif. Satunya yang dibebankan untuk rakyat kecil, satunya untuk pengusaha. Ya, tujuannya baik ya, untuk menerima pendapatan negara, tapi untuk pengusaha yang nakal atau orang-orang yang menyembunyikan aset. Tapi sebelum kita bandingkan ini, kita ke PPN dulu. Angkanya 12%, naik 1%, walaupun tadi angka naik 1% tidak signifikan, tapi di satu sisi masyarakat akan merasakan luar biasa ketika angkanya di 12%. Tanggapan Anda terkait PPN ini, Bang Ajib? Ini Mas Juno. Kalau kita cermati narasi yang dibangun oleh Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani Indrawati, itu ada dua poin. Poin pertama berbicara masalah legal standingnya, karena selalu yang dikedepankan adalah berbicara masalah undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Yang menyebutkan bahwa ini harus berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. Dan poin yang kedua yang disampaikan oleh Menteri Keuangan adalah bahwa ini kebutuhan tentang budgeter, ini kebutuhan untuk mengisi kas negara. Sebenarnya itu sangat bisa mitigasi dengan baik sebenarnya Mas Juno, karena bola ada di pemerintah. Kalau pemerintah mempunyai willingness dari sisi aturan, dari sisi regulasi, pemerintah juga bisa membuat penyesuaian waktu pelaksanaan. Seperti halnya juga ketika pemerintah itu membuat waktu pelaksanaan, misalnya nih berbicara atas pajak karbon yang seharusnya berlaku April 2022, toh juga diundur karena kondisi yang belum memungkinkan. Seperti halnya itu sebenarnya PPN menjadi 12% itu bisa disesuaikan. Kalau kita melihat faktor ekonomi, begini Mas Juno, paling tidak ada 3 indikator yang kita lihat. Pertama, bagaimana kondisi daya beli masyarakat kita sedang mengalami tekanan yang luar biasa. Bahkan studi dari LPM Universitas Indonesia menyebutkan bahwa 2018 sampai 2023 lebih dari 8,5 juta penduduk Indonesia itu sedang turun kelas. Nah, ini yang kemudian membuat indikator-indikator ekonomi yang lain juga sedang dalam tekanan. Misalnya, bagaimana deflasi kita selama 5 bulan berturut-turut terjadi. Itu menjadi indikator bahwa daya beli masyarakat sedang turun. Dan kalau kita lihat Mas Juno, bahwa lebih dari 60% secara signifikan pertumbuhan ekonomi kita ditopang oleh daya beli masyarakat. Artinya, kalau pemerintah ingin pertumbuhan ekonomi yang konsisten ke depannya, maka pemerintah jangan membuat regulasi yang membuat tekanan berlebih terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Dan bahkan kalau kita lihat Mas Juno, dari sisi supply-nya, dari sisi private sektornya, bahkan PMI manufaktur kita itu sedang mengalami konstruksi di bawah 50. Dan kalau kita lihat bulan Oktober kemarin hanya mencapai 46,5. Artinya Mas Juno, bahwa ekonomi Indonesia sedang menghadapi kondisi yang kurang ideal kalau pemerintah mau memaksakan untuk menaikkan tarif PPN 12%. Masukan dari Apindo dan masukan dari dunia usaha, saya lihat ketika kita melihat kondisi masyarakat, maka lebih baik kenaikan tarif PPN ditunda sampai ekonomi membaik dan daya beli masyarakat itu bisa terus bertumbuh. Demikian Mas Nuh dalam konteks PPN. Ditunda. Tadi Anda menekankan beberapa kali harusnya kebijakan ini tidak terburu-buru ya, Mas Ajib. Tapi kalau ditunda, kapan waktu yang tepat? Karena kalau kita lihat juga ini kan plannya Januari 2025. Tapi dengan kondisi deflasi 5 bulan berturut-turut, daya beli juga menurun. Menurut Anda, waktu yang tepat adalah ketika kapan kita bisa rebound misalnya? Sekarang begini aja. Justru ketika juga satu sisi pemerintah sedang mendorong narasi tax amnesty, udah melakukan aja tax amnesty dulu. Karena satu sisi tax amnesty ketika dijalankan, itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lebih baik dan mendorong daya beli masyarakat. Begitu tax amnesty selesai misalnya, berlaku tax amnesty misalnya nih, Juli sampai dengan Desember, tergantung kecepatan menyusun undang-undang. Begitu Desember selesai, ya berlakukan aja kenaikan PPN potensi tahun depan. Itu masih belum terlambat. Karena kalau dari sisi budgeter, kalau kita lihat dan hitung-hitungan kita Mas Juno, kalau pemerintah menaikkan 1% tarif PPN dari 11% jadi 12%,
hitung-hitungan kita, pemerintah itu akan mendapatkan potensi tambahan PPN itu kira-kira di kisaran 80 sampai 100 triliun tanpa pemerintah melakukan import yang lain gitu. Kenapa? Karena pada tahun 2023 penerimaan PPN dan PPNBM itu di angka 760-an triliun. Kalau asumsi pertumbuhan ekonomi di angka 5% dan inflasi di angka 2,5%, maka 2025 nanti itu tambahannya nggak kurang dari 80 triliun. Bahkan hitungan kita bisa sampai 100 triliun. Artinya kalau kemudian kita fokus dalam konteks budgeter, kalau kita fokus dengan konteks APBN, maka itu bisa ditambal dengan beberapa opsi pemasukan-pemasukan yang lain. Bahkan bisa dari opsi tax amnesty. Karena pandangan kita, kalau tax amnesty itu diterapkan, maka angka 100 triliun juga nggak akan kurang. Itu bisa masuk ke negara. Karena kalau kita lihat tax amnesty jilid 1 tahun 2016, ketika waktu itu berlaku namanya Undang-Undang nomor 11 tahun 2016, Mas Juno, itu 130 triliun uang masuk ke kas negara. Kemudian tahun 2022, ketika ada tax amnesty jilid 2, yang waktu itu judulnya Program Pengungkapan Sukarela, itu angkanya tidak kurang dari 60 triliun masuk ke kas negara. Artinya Mas Juno, dalam konteks budgeter, pemerintah bisa membuat opsi-opsi lain. Bahwa secara fiskal itu sangat potensial untuk bisa menambal kekurangan itu. Tidak harus dengan cara menaikkan PPN. Itu yang menjadi harapan dunia usaha, Mas Juno. Mas Ajib, jadi kalau kita belajar bahwa dari tax amnesty yang 2 periode ya, di 2016 dan 2022, sebenarnya ini opsi yang bisa juga, sangat bisa ya Mas Ajib ya digunakan. Plus tadi kalau kita lihat sebenarnya kalau ketika ada tax amnesty dan juga PPN 12 tadi dilakukan bersamaan agak beresiko. Tapi sebelumnya Mas Ajib, sebelum kita bicara lebih lanjut, ini kita punya cuplikan terkait Direktorat Jenderal Pajak yang mengatakan kenaikan PPN menjadi 12% yang diberlakukan mulai tahun depan tidak akan berdampak pada daya beli masyarakat. PPN 12% tidak dikenakan pada barang-barang kebutuhan pokok dan jasa yang berpengaruh pada masyarakat banyak. Di sisi lain pemerintah menanggung PPN produk-produk tertentu untuk menggerakkan perekonomian. Memang kenaikan atau penyesuaian tarif PPN menjadi 12%, jadi menjadi 12% ya, kenaikannya sendiri 1%, itu akan dilaksanakan mulai bulan Januari tahun 2025. Jadi nanti kita tunggu bersama seperti apa, karena itu memang sudah diatur di Undang-Undang HPP, sudah ditetapkan. Oke, baik. Namun untuk mekanisme penerapan kenaikan 12% ini seperti apa? Karena tadi sempat disampaikan bahwasanya ini tidak akan membabi buta, masih ada barang-barang dan juga jasa yang tidak dikenakan pajak sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Ya, tentu saja ini akan sama sebetulnya. Jadi barang-barang kebutuhan pokok itu tetap tidak dikenakan PPN. Susu, beras, kemudian katakanlah sayur-sayuran, jagung, sagu, susu, daging, telur itu tetap tidak dikenakan PPN. Kemudian ada jasa-jasa juga, jasa pendidikan, jasa kesehatan itu juga tidak dikenakan PPN. Dan kami sendiri secara infrastruktur sudah menyiapkan kenaikan ini dengan diimplementasikannya Kortex nanti kenaikan PPN ini sudah akan bisa kita akomodir dalam sistem kita di Direktorat Jenderal Pajak. Artinya memang by rule dalam aturan sendiri memang untuk barang-barang tertentu yang sangat mempengaruhi hajat hidup orang banyak di Indonesia itu tidak dikenakan PPN seperti yang saya katakan tadi. Jadi barang-barang kebutuhan pokok itu tidak dikenakan, jasa-jasa juga yang sangat berdampak untuk kehidupan masyarakat banyak juga tidak dikenakan PPN. Nah, harapannya ini tidak akan mempengaruhi daya beli masyarakat, apalagi memang serangkaian program yang memberikan penguatan daya beli masyarakat juga selama ini sudah disampaikan. Misalnya untuk UMKM sampai dengan 500 juta omsetnya itu tidak dikenakan pajak. Kemudian kalaupun di atas 500 juta itu hanya dikenakan 0,5% saja. Ada pelebaran tarif juga untuk PPH yang tadinya sampai dengan 50 juta itu 5% sekarang menjadi sampai 60 juta. Intinya adalah dengan penyesuaian kebijakan ini juga daya beli masyarakat tetap terjaga. Apalagi sekarang misalnya ada PPN ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah susun maupun rumah tapak sampai dengan 5M. Kemudian juga ada PPN ditanggung pemerintah untuk pembelian otomotif. Sebetulnya ini yang diharapkan adalah multiplier efeknya. Ketika misalnya industri otomotif tetap tumbuh, industri properti tetap tumbuh, ini sebetulnya kan yang terpengaruh itu industri ikutannya.
Baik, Mas Ajib masih bersama kami. Ya. Iya, tadi begini Mas Dono. Iya. Ada dua sebentar Mas Ajib. Iya, kalau saya lihat ada dua hal yang perlu kita cermati Mas Juno dari tadi paparan Ibu Direktur Humas Pajak. Kami mengapresiasi bagaimana penjelasan Ibu Dwi dari penjelasan Ibu Direktur. Tapi begini, pertama, bahwa kita tidak bisa melihat secara mikro kemudian barang per barang, beras nggak kena PPN dan itu memang mau berapapun tarifnya itu adalah objek-objek yang dikecualikan dari PPN. Tapi kita lihat secara makro, Mas Juno, ketika berbicara penerimaan PPN itu 750 triliun dan itu adalah data tahun 2023, berarti kira-kira ada putaran barang secara agregat kira-kira 5.000 sampai 6.000 triliun yang sebelumnya dikenakan PPN. Sekarang ketika misalnya barang itu naik 2% aja nilainya karena PPN, maka kira-kira dengan adanya kenaikan tarif PPN akan menyumbang inflasi tambahan tidak kurang dari 0,8%. Kira-kira hitungannya begitu, Mas Juno. Jadi artinya, kemudian ketika PPN naik secara agregat juga akan menyumbang tambahan inflasi. Dan kalau kita lihat secara substantif, inflasi itu akan mengurangi kesejahteraan masyarakat. Karena berapapun pertumbuhan ekonominya, inflasi akan menjadi pengurang kesejahteraan. Itu narasi yang lebih komprehensif, Mas Juno. Kemudian yang kedua yang perlu kita kritisi tadi dari Ibu Direktur adalah begini. Ini akan ada PPN, DTP, ditanggung pemerintah dan seterusnya. Itu memang dalam konteks APBN ada namanya tax cost atau namanya tax expenditure, dan setiap tahun mau berapapun tarif PPN akan ada tax expenditure, Mas Juno, yang besarannya kira-kira di angka 2,5% dari PDB. Tahun 2023 kemarin itu nggak kurang dari 300 triliun yang memang menjadi tax expenditure, dan bahkan diproyeksikan di nota keuangan APBN tahun 2025 potensinya bisa mencapai 450 triliun. Itu memang dalam bentuk insentif fiskal, dan tanpa kenaikan PPN pun itu akan dialokasikan, kita pikir. Jadi artinya Mas Juno, seharusnya kita melihat pertama secara proporsional, tapi kedua juga secara komprehensif. Jadi biar masyarakat itu bisa memahami kondisi yang ada. Dan kalau kita lihat Mas Juno, ketika teman-teman Apindo mengcapture kondisi di lapangan, maka menjadi masukan terbaik. Dan kami akan selalu memberikan masukan yang berat konstruktif. Karena masukan kami itulah kita seimbangkan dengan apa yang terbaik buat dunia usaha. Maka menurut kami, sebaiknya kebijakan kenaikan tarif PPN itu ditunda. Demikian Mas Juno. Oke. Nah, kalau dari yang bisa saya dapat dari poin Anda bahwa ini harus di hold ya karena waktunya kurang tepat. Tapi kalau untuk tax amnesty, monggo silakan seperti itu. Begini, berbicara tax amnesty memang akan selalu menimbulkan diskursus dan polemik. Karena memang begini, jangan pernah menyandingkan antara tax amnesty dengan keadilan. Karena tax amnesty itu prinsipnya adalah orang mengaku salah, orang mengaku bahwa dia tidak patuh dan tidak taat sebelumnya, dia punya penghasilan sekian, kemudian jadi aset misalnya. Maka karena dia mengaku, kemudian dia membayar tebusan, kemudian diamnesti. Itu filosofinya. Dan tax amnesty itu menjadi sebuah jalan tengah ketika orang akan comply, Mas Juno. Tetapi di sisi lain, memang tax amnesty ini mempunyai manfaat buat masyarakat dan manfaat buat negara. Oke, kita lihat pertama buat masyarakat. Faktanya adalah literasi perpajakan di Indonesia itu masih sangat rendah. Pemahaman masyarakat terhadap perpajakan masih lemah. Dan bahkan ketika mereka sudah paham pun, budaya untuk membayar pajak kita itu cenderung juga masih rendah. Indikator ini tercermin dalam yang namanya tax ratio. Di mana tax ratio Indonesia itu faktanya hanya di kisaran 10%. Dan bahkan tahun-tahun sebelumnya itu hanya 9, sekian. Artinya cuma single digit. Idealnya kita, narasi dari Pak Prabowo itu adalah sampai dengan 18%. Itu ideal untuk sebuah negara yang mempunyai literasi perpajakan yang baik dan punya budaya membayar pajak yang baik. Kita belum ada di level itu. Apalagi tadi dari Dirjen Pajak juga menyampaikan bahwa tahun 2025 itu akan ada namanya Cortex System. Seharusnya ada sebuah prasyarat sebelum kita masuk ke Cortex adalah apa? Compliance pajak di masyarakatnya harus sudah baik dulu gitu. Nah, konteks tax amnesty bisa menjadi jalan tengah. Kemudian dari sisi negara, kami catat ada 3 poin yang bermanfaat buat negara dalam konteks tax amnesty. Yang pertama, itu berbicara budgeter, yaitu mengumpulkan uang buat negara. Karena faktanya adalah akan ada uang tebusan. Yang kedua adalah uang aset saham yang sebelumnya tidak pernah tercantumkan atau sebelumnya nggak pernah masuk dalam sistem keuangan negara, mereka akan jadi masuk karena sudah terdeklar. Sebagai contoh, tahun 2016 tax amnesty jilid pertama itu lebih dari 4.000 triliun aset terdeklar. Tahun 2022 lebih dari 500 triliun, Mas Juno. Sehingga apa? Ketika semuanya masuk ke ekonomi yang lebih
terdata dalam sistem keuangan Indonesia yang lebih baik, maka harapan kita itu akan bisa menjadikan sebuah aset yang produktif akan memberikan kontribusi perpajakan berkelanjutan selanjutnya dan ke depannya. Jadi bukan hanya bermanfaat di tahun 2025, tapi di tahun-tahun selanjutnya akan bisa meningkatkan tax ratio. Dan terakhir adalah keuntungan buat negara. Pak Prabowo selalu memberikan narasi bagaimana pertumbuhan ekonomi kita bisa eskalatif. Kalau di tahun 2025 di kerangka ekonomi makro betul secara konservatif memang masih angka 5,2%. Tapi kalau kita mendengar dari gagasan Pak Prabowo bahwa pertumbuhan ekonomi harus mencapai 8%, itu salah satu prasyaratnya itu kan berbicara masalah daya beli masyarakat yang terus terjaga. Dan berbicara daya beli masyarakat, berbicara pertumbuhan ekonomi yang konstan, yang sangat bisa sustain ke depannya, maka tentunya dibutuhkan sebuah jembatan, adanya sebuah amnesti. Dan saya pikir teks amnesti menjadi sebuah jalan tengah. Tapi kalau boleh kita pakai kesimpulan Mas Juno, bahwa memang faktanya teks amnesti adalah sebuah kebijakan yang cenderung kurang ideal, tapi itulah kebijakan yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun oleh negara. Demikian Mas Juno. Oke, baik. Nah, kalau tadi ada alasan dari pemerintah sendiri terkait bahwa sebenarnya PPN tadi kan hanya untuk barang-barang tertentu, tidak yang menyangkut jasa atau hajat orang banyak. Dan tujuannya agar tadi ada multiplier effect, bahwa alasan-alasan seperti itu kalau dari analisa Anda, Mas Aji, bahwa akan sangat tidak mungkin terjadi kalau tetap dipaksakan PPN 12% per Januari. Risikonya terlalu tinggi, karena pertumbuhan ekonomi akan menjadi lebih challenging dan cenderung kurang tercapai. Itu realitasnya. Jadi kita selalu memberikan pandangan itu yang komprehensif, Mas Juno, dan itu yang kita capture di masyarakat. Jadi kalau pemerintah ingin bagaimana pertumbuhan ekonomi bisa achieve di tahun 2025 sebesar 5,2%, maka lebih baik kenaikan tarif PPN sebesar 12% ditunda pelaksanaannya. Itu rekomendasi dari Apindo. Demikian Mas Juno. Oke, tapi kalau angka 5,25% masih make sense, Mas Ajib, untuk 2025 pertumbuhan? Ya, sepanjang seteris paribus masih bisa, relatif achievable. Karena kita memang faktanya punya source yang luar biasa, dan bagaimana program hilirisasi berkelanjutan ke depannya, kemudian daya beli masyarakat bisa terus terjaga dengan baik, maka dunia usaha mempunyai optimisme bahwa 5,2% relatif achievable, Mas Juno. Oke, relatif achievable. Baik, Mas Ajib, terima kasih atas insight-nya ya. Semoga tadi banyak pertimbangan yang dilakukan pemerintah terkait tadi baik itu tax amnesty maupun juga PPN di angka 12. Terima kasih sekali lagi Mas Ajib, selamat beraktivitas kembali. Selamat sore. Selamat sore.